siang, ketemu lagi sama kita berdua. Siang. Selamat siang. Wah, selamat siang, selamat datang. Kalayak ramai. Apa yang ngomongin apa ya? Akhir-akhir ini ya, Fis ya. Yang real aja ya. Apa itu? Ya. Bensin mogok. Iya, jadi korban. Iya, aku tuh jadi korban. Jadi gini ceritanya. Ceritanya tuh gini. Pagi jam 7 tuh tak isi Pertamax coy. Tak isi Pertamax 40.000. Pertama ke Pertalite. Motor. 40.000. Udah parkir motor nggak ada apa-apa, parkir di rumah. Jam 10 berangkat ke sekolah jemput anak. Di jalan udah gak enak nih, Ya. gitu, aduh. Berbet. Iya, berbet. Habis itu sampai sekolah kan mati kan, tak tunggu depan kelas. Begitu nyala, oh my god, emang nyala, baru dikasih keterut mati. Nyala lagi. Oh iya, lost power. Nyala lagi, mati. Iya, banjir lah itu. Ibaratnya kalau bahasa orang bengkel tuh banjir. Compression. Iya, kompresinya hilang. Habis itu, aduh, ini mogok dan feeling gak enak dah, gara-gara Pertalite nih pertama. Habis itu, ya udah, naik di motor. Iya. Abi yang nuntun. Dapat jalan sebentar kok. Dapat berapa langkah tuh ada yang bilang, Pak mogok Pak. Iya. Boleh bantu dorong sampai bengkel? Boleh. Iya, diantar sampai bengkel sini dekat. Ya lumayan sih kalau jauh ya, kerasa juga. Iya. Tapi dan masuk bengkel terus katanya gini, ini businya kena gara-gara campuran bensinnya kena air. Ya pasti. 40.000 Fis. Masih tangki masih penuh gitu loh. Dibongkar dituang. Iya. Dituang, ditaruh di kayak jerigen gitu. Ditaruh kayak jerigen. Habis itu ketahuan. Namanya cairan bensin sama cairan kayak air itu. Iya. Hampir 50% loh. Ya, kamu foto ya? Gak tak foto coy. Iya, seharusnya kan di video. Soalnya tuh pas lagi gak bawa uang, cuman bawa uang 20.000 kan jemput anak. Cuman jaga-jaga buat ban bocor doang. Ayo udahlah. Habis itu udah selesai, Pak tak kasih setengah botol ya, gila ini dibuang coy. Bensin segitu banyak dibuang loh. Oh my god. Tapi itu udah pasti air toh. Ya entah ya, kok kental tapi Kan katanya kalau yang itu yang rame etanol itu kan emang kayak gitu bening. Emang kalau iya, bening. didiemin tapi kental ya. Kental kayaknya. berarti beneran etanol. Iya. Nah, habis itu kan dibuang tuh segitu banyaknya. Mas tak kasih setengah botol ya buat ke Pertamina. Bunuh diri bos. Ke Pertamina lagi. Orang udah mati kena Pertamina. Aduh. Gimana ya gitu ya. Maksudnya tuh gini ya. Kalau kemarin itu Fis, ya memang sih negara ini gak jelas gitu kan. Kemarin tuh juga gak jelas. Tapi gak sampai ke fundamental kayak gini. Iya, semuanya banyak yang kena. Nah ini udah semuanya kena, terus udah negara gak beres, ketambahan begini, operasional kita terganggu gitu loh maksudku. Tapi yang kemarin videonya siapa? Cak Ji. Yang rame itu. Oh, yang dia Kan banyak juga tuh yang Iya. katanya korban bensin juga ada. Iya, katanya itu. sih bensinnya bagus. Tapi Cak Ji yang ngetes Iya. ada yang kena etanol juga, ada yang tercampur etanol. Iya. Kan adalah alat. Ya gitu, gara-gara itu. Nah udah bensin mahal, sekarang Pertalite ya karena disubsidi 10.000. Ya tapi kalau misalnya bensin didiemin gitu ya, kan dia ngendap gitu kan, kelihatan kan. Tapi yang Pertamina ini enggak loh. Pompa mini, pom pinggir yang botolan. Akhirnya aku beli yang botol. Itu kan didiemin kan, dia kok nggak ngendap. Iya gitu didiemin, berarti ya bersih gitu loh. Dan Tapi kayaknya semua Pertamina itu. sumbernya masa beda, sumber belinya. Iya belinya di Pertamina juga. Lah ya makanya kok bisa? Ya itu. Gimana caranya? Apa dia karena dia orang ya, gitu. Nggak, soalnya aku sering beli eceran itu, malas ke pom soalnya. Iya, akhirnya aku belinya eceran, iya. botol. Eceran yang Berani yang botol. Ya gitu ya. Jadi nggak, tak pikir itu cuman di video-video orang-orang aja yang rame. Nah, ternyata ada yang kena juga di sini. Pas kemarin ini kebetulan bensin mobil habis. Aduh nih kira-kira cukup nggak ya sampai mana tuh pom bensin swasta yang warna hijau. Nyampe nggak ya? Nyampe nggak nyampe. Pokoknya jangan ke Pertamina deh, udah trust issue banget loh ke Pertamina tuh.
Tapi ini suara konsumen ya. Nanti Iya, suara kena konsumen. UU ITE lagi orang konsumen aja curhat. Iya, kita Masa- curhat masa langsung kena itu. Hmm. UU ITE. ITE itu buat itu loh, koruptor itu loh, cocok. Kan ITE kan transaksi sebenarnya itu. Iya, transaksi elektronik. elektronik juga. Transfer yang nggak jelas. Pencucian uang tuh. Tapi ya aman-aman aja yang selama ini. Ya gini ya gitu loh. Apa tuh namanya? Kita udah gimana ya? Kita ini dipaksa ke Pertamina, tapi ya. nggak 3S gitu. Sapa salam itu, iya udah lalat coy. Hospitality-nya kurang ya. Iya, emang dari dulu mungkin karena mereka merasa satu-satunya. Satunya. Enggak, meskipun ada seberapa. Nah gini. Ada teman bilang, kamu klaim aja di tempatnya yang beli gitu. Katanya. Kan enggak dikasih. Iya, enggak tiap itu ada notanya soalnya. Aku tuh notice waktu beli 40.000 aku minta, Mas truknya mana? Printer rusak, kurang ajar Kak. Waktu lihat orang yang ngisi di pom swasta itu yang merah kuning itu benar-benar di sel ya. Di servis gitu loh. Iya. Komunikasinya ya hospitality-nya jalan. Iya. Mau dibersihin kacanya, dibersihin gitu. Enak. Padahal harganya juga nggak selisih jauh gitu. 500 perak. Selisihnya nggak jauh. Udah terasisu banget sama Pertamina. Ya itu tadi ternyata Kamu pernah mogok nggak? ada korban. Nggak pernah gara-gara bensin. Aku bukan gimana ya, sakit hati. Karena aku beli eceran itu tadi ya, nggak pernah ke pom sekarang. Itu masih merugi. BUMN rugi. Karena kita tuh ya kayak apa? Ya kan alasannya subsidian. Ya, subsidi. Ini nggak disubsidi harga berapa? 12.000. Apa bedanya sama Pertamax? Berapa ya? Nah, kan? Tapi di Malaysia tuh murah loh. Ya. Murah. Kan juga subsidi tuh. Iya, sama subsidi sama. Tapi 92 coy. Ronnya lebih besar tapi. Ronnya 19 murah, sama-sama subsidi. Kok bisa? Tapi dia untung. Kalau soal untung nggak tahu. Yang jelas mereka nggak pernah ngeluh rugi. Iya, nggak Kalau untung nggak tahu ya. Manajemennya keuangannya gimana itu. Cuman nggak pernah ada berita mereka rugi lah. Nah itu loh. Kenapa sih? Ada apa sih sebenarnya? Terus kita harus gimana lagi? Ya cari uang yang banyak, pindah negara. Di siapa sih Panji ya? Kena kasus ya. Makanya kita ngomong jangan sembarangan ini masalah. Walaupun sekarang sepi misal, besok ada yang rame dikulik video lama kena lagi kayak enggak ya. Bro, kasihan itu video udah 12 tahun ya. 12 tahun 13 tahun ya kalau nggak salah itu di si Panji itu. Lagi orang enak-enak di New York ngapain balik ke sini? Ngapain? Enggak di New York enggak laku kali ya. Dia kelas kafe dia coy. Iya masih ngeliling kafe di New York. Ya udah enak-enak di New York udah ngapain kesini lagi? Habis sambungannya coy. Pulang-pulang kena masalah. Aduh. Ada kerbau babi sama uang kalau nggak salah. Uang sama uang miliaran gila. Amazing. Tapi ya beberapa orang-orang yang asli sana juga membela sih. Maksudnya ya emang faktanya kayak gitu. Iya. Cuman yang mungkin ya jadi masalah itu karena konteksnya komedi, jadi bahan bercandaan gitu loh. Iya. Kayak gitu. Tapi emang kayaknya sih ada oknum-oknum yang memang ngambil keuntungan dari situ gitu. Iya pas. Ya mungkin. Iya. Enggak, aku cuman penasarannya pengen ngeliatin video-video Panji sebelum ini nih, ada apa ini kok tiba-tiba isu itu diangkat, pasti ada sesuatu kemungkinan lah. Video nggak tahu, makanya masih belum lihat. Apa terkait apa kira-kira? Pasti ya pemerintahan, apalagi kalau Panji kan Jokowi Panji. Jasa lagi. Yang angkat tuh Roy Suryo tuh kemarin kan ngulik-ngulik ijazah Jokowi, tapi sebenarnya asli nggak sih? Nggak tahu. Soalnya kalau ngomongin administrasi ya banyak kan faktanya, berita-berita yang nggak cuman di level setinggi presiden lah, yang bawah juga banyak. Iya sih, banyak kayak gitu. Tapi ini ya kalau misalkan kan sudah dibilang tersangka nih karena pencemaran nama baik atau apa ya? Udah dibilang tersangka, tapi harusnya kan dibuktikan dulu ijazahnya asli atau enggak, baru terus kalau misalkan ternyata asli baru pencemaran nama baik gitu loh. Kalau palsu, kalau ternyata emang palsu, nah itu gimana tuh? Tahu. Tapi kemarin ada potongan podcast ya, lupa aku namanya siapa di aplikasi TikTok itu. Ya katanya terlepas dari jasanya asli atau palsu, tapi orang ini hebat nih bisa sampai jadi presiden gitu. Iya ya. Tapi dia itu loh mastermind, bro. Gak ikut-ikut.
Bapakku tuh Joko. Joko Iya. Joko Mutia. Iya. Nama bapaknya sama-sama juga. Ini Jawa Tengah tuh, bapakku Jawa Tengah juga. Oh iya, bukan Bali toh. Kelahiran Bali. Layanan Bali. Iya, kelahiran doang Bali. Oh, Kan biasa pahlawan nasional, Bro. sama ternyata. Jadi kakekku tuh tentara dulu kan. Dia pahlawan nasional. Aduh, ngomongin pahlawan ini. Pahlawan. Tuh, kan nyambungnya ke situ. Ayo. Soeharto kira-kira. Bahaya ini. Cocok ya tuh. Banyak. Lagi rame dibahas loh sebenarnya Pak Soeharto. Iya. Ya, kalau dibilang ada kasus yang dulu kan nggak terbukti Pak Jenderal itu turun tangan gitu loh, nggak ada buktinya. Makanya dijadikan sebagai pahlawan itu tadi. Makanya si siapa Pak Fadlizon ya? Fadli. Ya Pak Fadlizon itu makanya kan ya nggak ada buktinya gitu intinya kayak gitu. Cuman kan ada indikasi begini loh. Kenapa Pak Soeharto ini diangkat sebagai pahlawan? Yang ngangkat Prabowo. Iya, mantan masa ya masa apa namanya? Masa kepemimpinannya ya. Yang ada kemarin. Tapi ngomongnya itu kan katanya udah dicanangkan tahun 2011 sudah pernah. Tapi nggak terrealisasi. Tapi wah, banyak yang enak zamanku toh. Gitu. Iya, akhirnya kayak gitu akhirnya. Ya itu kan stiker dari dulu tuh udah lama. Iya, enak zamanku ada. Bensin tapi untung nggak pernah kena bensin. Janganlah itu apa ya, sesuatu yang tidak terduga-duga. Akhirnya kemarin karena uang 20.000 aku tinggal HP. Oh iya, di ya? apa di bank kan. Pak, tak tinggal HP ya, aku ngambil uang 160.000 bro. Ongkosnya lagi gak bawa duit gitu loh. Iya. Ya untung HP ini aman. Maksudnya HP-nya kan bukan HP Somai. Enggak, ini kalau ada apa-apa ya di tracking masih bisa gitu. Iya. Ya itu akhirnya kan nyusahin gitu loh. Lah yang rame-rame yang di Surabaya si Cak Ji itu. Itu kan Pak Menterinya akhirnya sidak toh. Tapi sidaknya itu nggak di POM yang bermasalah, sidaknya ke Malang kan. Sidaknya ke Malang kan. Apa POM-nya Malang ini yang bermasalah? Iya mungkin. Katanya sih enggak. Kan itu katanya POM yang di Surabaya toh. Iya, yang Cak Ji. Yang Cak Ji. Iya kan Cak Ji ya. Kan dia merespon itu si Pak Menterinya. Loh, enggak. Pak Menteri itu awalnya ke Malang memang. Bukan gara-gara merespon si Cak Ji ini. Bukan, awalnya emang ke Malang, tapi di Malang ditemukan baik-baik saja. Baru Cak Ji keliling juga gitu. Enggak, timeline-nya bukannya Cak Ji dulu baru dia sidak ke Malang. Apa aku salah ya? Ya kan misalnya yang tak lihat di internet sih timeline-nya kayak gitu. Jadi setelah Cak Ji dia ke Malang. Masalahnya kenapa sidaknya ke Malang? Ke POM yang nggak bermasalah. Bukan POM yang orang-orang keluhkan ini gitu. Kalau misalkan di luar negeri ya, Fis. Konsumen tuh benar-benar dilindungi. Iya pasti. Iya, jangan kan konsumen tenaga kerja pun haknya sama gitu. Jadi ada perusahaan nakal juga pasti langsung ditindak. Kalau di sini ada karyawan jadi korban ibaratnya, ya nggak mungkin menang karyawannya. Itu nggak mungkin menang walaupun ada undang-undang juga nggak mungkin menang. Kalah duit lah.